Sempadan sungai tidak sering dicuri orang. Sempadan bunga sering dicuri orang, Iya. dipakai untuk Iya, perumahan. misalkan diperluas oleh areal dia dipakai untuk kebun. Kalau dia sedikit agak tamak mungkin dipakaikan garasi. Orang rasa mau dibongkar eman kan begitu. Ya. Nggak dibongkar pembiaran, salah. Nah, Jadi itu. monumen-monumen kesalahan itu terlalu banyak di Bali. Bagaimana dengan LSD? LSD itu lahan sawah itu loh yang dipertahankan itu. Kan 20% permintaannya. Berarti kan harus kita mengerti bahwa yang punya tanah atau yang punya sawah ini sudah diadap nih. Kan gitu jadinya. Sekarang karena tadi keperluannya dijual aja dan dijual keluar di fatwa tata ruang boleh dibangun gitu. Padahal ini LSD dilanggar. Dan ini ketika dilanggar yang disalahkan petaninya atau yang pemilik tanah. Tidak pernah dikejar siapa yang memberikan izin penjualan itu. Ada pihak tertentu yang menjamin gitu ya. Menjamin Liu timpal jadi nyemak gak itu. Termasuk banyak kan? Termasuk ngadap Bumi Bali. Itu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain. Wah, niki tiang terakhir komunikasi dengan Prof niki 10 tahun yang lalu, Prof. Luar biasa lama Terima kasih diingat. Yang pokoknya kalau urusan pembangunan, karena di mata saya Prof niki Prof yang multi talenta. Aduh, berlebihan. Karena urusan pembangunan Prof yang telepon juga, urusan pendidikan Prof yang telepon, Iya benar. kebudayaan Prof. Apa dia bingung, saya ada nele anak dia. Ya, Jadi niki kebetulan kan kemarin ada musibah di Bali Selatan, Ya. Prof. Nah, karena Prof setahu saya ahli dari segala ahli, termasuk ahli tata ruang juga kan, Ya. pengamat tata ruang. Nah, Tiang ingin dan mungkin juga penonton Tiang di Jag Bali ingin biar Prof memberikan pandangan lah. Ini sebenarnya karena apa kok sekarang ini kok malah sangat besar ini dampaknya gitu. Apa yang salah ini? Yang memang sebelumnya kan sudah sering terjadi banjir di Denpasar. Nah, ini kenapa bisa sampai separah ini yang sekarang? Apakah ini dampak dari pembiaran atau ada faktor lain? Nah, ini kan Prof. Ya. Silakan Prof, di mata Prof. Jadi yang pertama saya apresiasi nih Nggih, siap. sama saudara Erwin yang 10 tahun yang lalu katanya jumpa masih ada megang nomor telepon saya. Oh, ternyata Prof nggak pernah ganti nomor telepon dari 10 tahun yang lalu, Prof. Ya, dan tentu saya berterima kasih karena juga apresiasi saya itu sekaligus terima kasih karena ada anak muda sekelas Erwin ini sudah punya podcast lah katakan di sini. Dan saya diundang untuk pertama kalinya, mudah-mudahan mampu nanti menjembatani lah katakan berbagai informasi yang kita butuhkan terutama buat masyarakat Bali di dalam mengisi pembangunan ini, sehingga dengan demikian benar-benar dapat menyeleksi berita informasi yang bermanfaat lah kita katakan. Seperti hari ini saya diundang membahas atau berbicara tentang banjir yang kemarin terjadi atau berlangsung di saat kita semua merayakan Hari Raya Pagar Besi ya. Pas Hari Raya Pagar Besi, Pak. Ya, jadi kita membentengi diri itu dalam arti memflashback, melihat ke belakang apa yang telah berlangsung dan apa yang akan kita hadapi. Ini sebenarnya titik tolak. Jadi masalah banjir ini sudah kita lalui, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya dengar informasi terakhir ada 18 yang meninggal sudah ditemukan. Informasi terakhir 18, Prof. 18. Gila. Jadi dengan demikian saya ingin di kesempatan pertama melalui Jag Bali ini menyampaikan duka kepada keluarga, seluruh keluarga yang mengalami musibah itu, sehingga ini sebenarnya harus kita catat sebagai pembelajaran yang sangat penting bagi pemerintah, bagi masyarakat, atau intinya sebenarnya semua insan yang tinggal dan berkehidupan di Bali ini. Karena
saya tidak ingin menyalahkan hujan atau menjadikan hujan sebagai kambing hitam. Ya, karena hujan. Ya, jadi semua ini sebenarnya ada kesalahan dari kita masing-masing. Cuman kontribusinya berapa persen atau apa bagiannya itu adalah masing-masing bisa mulat sarire begitu ya. Ya, siap. Artinya contoh kecil, ketika ada seseorang membuang sampah ngawur saja, yang penting rumahku bersih begitu kan. Iya. Tetapi Nggak mau dia tahu tidak di luar. sadar bahwa sampah-sampah itu atau dengan beberapa orang itu terakumulasi menjadi buntu, tetapi akhirnya mungkin yang kena banjir bukan rumahnya dia, bukan pribadinya dia, tapi nyamuk kena gitu loh, dalam arti seluruh masyarakat Bali ini keluarga besar. Sehingga dengan demikian mari kita mulat sadar sekali lagi untuk masing-masing bertindak hati-hati, bertindak disiplin, bertindak bersih agar tidak membawa dampak kepada lebih luas kepada lingkungan kita gitu. Ya, jadi agat sekeraga kena kan begitu akhirnya seolah-olah kan mohon maaf bukan mendoakan yang lain mendapatkan bencananya, tetapi mestinya kita juga harus eling kepada tetangga, kepada keluarga, apalagi maaf apa yang diperbuat di hulu kita tidak tahu di hilir yang menerima. Ya ini kan juga kita tidak pernah tahu ya. Betul. Jadi seperti apa namanya, saya dengar dari Erwin dari Padang Tegal gitu. Kalau naik lagi ke atas dari Padang Tegal mungkin Payangan dapat. Tegalalang. Ya. Sekebalik dari Tegalalang itu kan ke atas lagi, naik ke Payangan, naik lagi. Ketika hujan ini terjadi, nah di daerah hulu ini ada apa? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang mendasar itu ada apa? Ada apa kok sampai ke hilir gitu? Kok kenapa airnya rarut ke bawah gitu loh? Dan kemudian rarut ke bawah sampai ke wilayah-wilayah Gianyar terdampak, Badung terdampak, Denpasar terdampak ya. Malah Jemberana juga itu yang katakan sebenarnya dari luas wilayah terbangunnya tidak sepadat di Denpasar. Ini kan tanda tanya besar. Jadi tanda tanya besar itu ya. Ada apa sebenarnya ini? Iya. Nah, saya lalu kaitkan dengan tadi pertanyaannya, mudah-mudahan bisa secara sistematis saya sampaikan bahwa yang pertama ini ada apa di hulu ini dulu. Ketika ini hujan, yang saya dapat kebetulan saya telepon beberapa teman. Oh gitu. Karangasem hujan. Ya, waktu itu ya. Iya, waktu itu. Bangli saya kebetulan di kampung di Bangli hujan. Saya telepon anak saya di Batu Bulan hujan. Telepon di Sanur hujan. Seluruh Bali berarti. Telepon di Kesiman hujan. Saya membuat kesimpulan bahwa ini hujan di seluruh Bali. Seluruh Bali ya. Nah, di seluruh Bali lalu berlangsungnya berjam-jam kan. Nah, saya ingat sampai bahkan satu hari penuh ya sampai besok tanggal 10-nya masih terjadi hujan. Ya. Artinya saya menganggap air ini sebenarnya berkah ya. Dalam arti tanda petik ini malah simbolnya Wisnu. Betul. Yang memelihara kehidupan kita atau memberi kehidupan kita. Karena tanpa air tidak ada. Dan kita ingat bahwa kita ini lahir dan besar. Saya Erwin mungkin sudah transisi Erwin. Kalau saya masih dalam budaya katakan budaya air. Budaya agraris, di mana sawah menjadi penting, Tegal menjadi penting, hutan menjadi penting karena orang-orang tua kita dengan cermat dulu mengetahui bahwa air ini harus disimpan. Mereka tahu bahwa air menguap dari laut lalu jatuh di gunung, kemudian turun, diendapkan di danau, mengalir di mata air, ada di sungai dan lain-lain. Ini pertanyaan yang perlu kita lakukan. Ada apa di daerah hulu ini pertanyaannya? Dari data informasi yang pernah saya dapatkan, satu, ada yang merabas hutan. Katakanlah seperti di negara contohnya, dan beberapa tahun lalu terjadi banjir. Itu merabas hutan, kayunya menghambat aliran sungai. Dari mana kayunya datang kan itu pertanyaannya. Ya, kayunya datang dari mana itu berarti kan pasti ada ilogeng. Ya kan? Dari segi itu kemudian tidak ada yang menahan, artinya akar-akar sudah tidak bisa menahan air lagi. Itu satu. Saya tidak tahu di daerah hulu ada enggak. Di daerah hulu ada beberapa perkembangan untuk tempat wisatawan berrekreasi. Ini juga ada mungkin menjadi taman dan lain-lain itu. Jadi kita harus ketahui dulu ini sudah memiliki analisa dampak lingkungan enggak ini dengan kaitan itu. Karena ada perubahan permukaan ini ya.
Terus kemudian kita ketahui akibat daripada itu juga kita harus seleksi lagi di dalam daerah ke bawah lagi ini ada apa. Nah, air yang melimpah itu menggenangi sawah-sawah biasanya dulu kalau lewat. Sekarang kita ketahui bersama bahwa sawah sudah beralih fungsi. Betul. Tidak lagi menghasilkan padi, karena sudah dibeton, dijadikan bangunan dan lain-lainnya. Dan pasar saja sudah memiliki daerah tertutup, wilayah tertutup dari 133 km persegi itu sekitar 60% terbangun. Sudah 60% sudah. Ya, sudah. Berarti masih tersisa 40%. Itu data dari mana, Prof? Ya, itu data dari penataan ruang yang terbaru. Yang terbaru. Sudah tidak terbaru, artinya dalam kurun 5 tahun kemarin ini. 5 tahun terakhir. Ya, Oke. Hitungan saya pada tahun 5 tahun terakhir itu sekitar 55. Saya sekarang sudah berani menyatakan sudah hampir 60. Bahkan mungkin lebih. Karena apa? Karena masif sekali pembangunan di Kota Denpasar. Bukan 70 ya? Belum 70 berarti ya? Saya tidak tahu kalau bisa jadi kalau dilakukan penelitian ya, yang kalau penelitian yang dengan benar-benar dengan baik dilakukan bisa saja. Bisa saja gitu nih. Karena begini, apalagi informasi yang saya dapatkan ketika diskusi di RRI dengan Pak Oke, salah satu ahlinya di pertanian yang di bidang di bidang hubungan masyarakat beliau itu sudah mendapatkan angka 1.700 hektar per tahun peralihan fungsi lahan. Di Bali atau di Bali? Oh, di Bali, oke. Dan pasar tentu persentasenya di bawah itu. Mungkin 30, mungkin 40%. Tanah di sini mahal, tetapi masif pembangunannya karena apa? Lalu kita melihat sepertinya pariwisata ini punya kontribusi. Ya, pasti. Walaupun di pusat kota tidak banyak ada hotel kita lihat, tapi kan keperluannya itu karena apa? Hampir 900.000 jumlah penduduk ada di Kota Denpasar. Betul. Lalu ada yang datang lagi sebagai komuter, sebagai pekerja bolak-balik dia. Belum lagi wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal domestiknya. Jadi setiap malam itu mungkin lebih daripada sekian orang yang bergerak di Kota Denpasar, 900.000 pastilah. Nah, orang ini butuh pekerjaan, anak-anaknya butuh sekolah, sakit perlu rumah sakit. Jadi dengan demikian masif banget pembangunannya. Berapa rumah sakit yang ada, khususnya swasta yang terbangun, berapa sekolah sudah yang terbangun. Perguruan tinggi aja mungkin lebih dari 30 sudah ada di sini. Nah, kemudian demikian lagi hal-hal yang lain. Itu kan perlu lahan dibangunnya. Ya, jadi lingkarannya itu yang membuat sebenarnya kita harus melihatnya agak holistik. Jadi saya mencoba mengajak para pemirsa ini untuk memahami bahwa penyebab banjir ini bukan hanya satu persoalan saja. Bukan satu persoalan, dia saling terkait. Dan kita saling terkaitnya itu lupa dengan hal yang lebih prinsip di dalam penanggulangan setiap bencana. Ini kan kita baru berbicara bencana banjir. Ya, belum lagi bencana-bencana yang lain walaupun yang lain, kan? Kita satu berdoa dan berharap tidak terjadi. Tetapi harus keniscayaan yang terjadi itu bahwa Pulau Bali ini merupakan berada di atas cincin api. Iya kan? Betul. Artinya jalur gunung berapi itu ada di bawah bumi dulu Bali. Pernah mengalami 63 kan meletus ya Gunung Agung ya. Ya, kemudian 74 yang diseririt gempanya itu kan membawa dampak yang luar biasa. Nah, ini baru kita berbicara banjir. Belum aja. Tsunami gitu. Belum tsunami ya. Ya mudah-mudahan semua mudah-mudahan tidak lah. Tidak, gitu ya. Tetapi kita tidak bisa berdoa. Hanya berdoa. Ya dulu nanti bilang Tuhan marah begitu, tidak bilang upaya manusia lah yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ini sebenarnya adalah akibat daripada upaya manusia, kegiatan manusia. Manusia lah yang hidup di bumi ini dengan memakai filosofi Trihita Karana, tetapi dilupakan saat diimplementasi. Ingat pada saat dibicarakan indah, tapi implementasinya kurang menurut saya. Tapi mohon maaf Prof, saya potong, di Singapura dan daerah lain kok tidak gitu seperti dia tidak punya filosofi Trihita Karana, namanya saja beda mungkin. Enggak, maksudnya di Singapura itu tidak terjadi banjir gitu. Iya, mungkin yang kita lihat bukan mungkin, sudah pasti bahwa di dalam perencanaan kotanya sudah berpikir untuk 20 tahun. Jadi dengan demikian
saluran air yang di bawah tanah ditanam itu sudah menampung jalur air. Kalau kita di sini kan tidak, saluran air yang ada itu malah menampung sampah kan. Iya, betul. Kadang-kadang bantal lagi masuk di situ, bangkai anjing masuk di situ. Ini sekarang kita juga perlu disiplin dan tertib di situ. Ini ulah kita. Ini artinya bahwa pengatur ini regulator atau pemerintah kita yang belum optimal secara pengaturan tata kota. Iya, kalau dalam satu dan lain hal saya katakan mungkin mereka kekurangan tenaga atau terlalu banyak pekerjaan. Atau tidak mau membagi pekerjaan, padahal mohon maaf di dalam pembangunan ini peran serta masyarakat boleh. Skala prioritas mungkin ya. Ya harusnya ada, tapi kan mereka sulit. Pembangunan ini dalam setiap hari mungkin beberapa rumah dibangun, berapa bangunan. Tidak ada yang memantau sudah benar apa tidak. Karena begini, kaitan dengan pembangunan tadi, ke tata ruang ini, sempadan sungai tidak sering dicuri orang. Sempadan sungai sering dicuri orang, dipakai untuk perumahan. Iya, misalkan diperluas oleh areal dia dipakai untuk kebun. Kalau dia sedikit agak tamak, mungkin dipakai ke garasi. Dipakai jalan, ditutup pakai jalan gitu ya. Hal lah. Kaitannya ada upaya-upaya seperti itu. Kemudian di peraturan DAS itu daerah aliran sungai mestinya harus ada jalan inspeksi. Jadi memberikan ke orang-orang inspeksi kepada saluran sungai dan air. Ini sekarang sudah tidak bisa kita lihat. Bahkan di beberapa tempat itu kan sungai juga menjadi pusat rekreasi kan. Ya, di dekat rumahnya Erwin. Iya. Kan dipakai untuk apa namanya yang kayak perahu itu apa namanya itu disewakan itu kan artinya alam menambah beban, dapat beban baru lagi kan gitu katakanlah. Ya, mungkin risikonya kecil tetapi kan pasti harus dihitung bahwa ini ada beban tambahan begitu. Misalkan ada sedimentasi dan yang lain-lain. Dan kita ketahui juga bahwa Bali ini tumbuh dan berkembang kota-kotanya dari kota masa lalu. Kota masa lalu maksudnya? Kota masa kerajaan. Oke. Yang paling dekat lah kita katakan Perang Puputan Badung 1906 antara Perang Puri dan Pasar dan koleganya katakan melawan Belanda kan gitu. Masuk Belanda di sini. Kaitannya Prof? Kaitannya pola kota kita, pola kota tradisi, kelasnya adalah kelas paling saja ngangon dokar gitu loh, ngangon sado. Kemudian sekarang hidup kita modern. Pakai mobil, larinya bisa lebih cepat, jarak antara simpangan pendek. Itu yang menyebabkan ya. Artinya kemudian bentuknya kota kita pola papan catur. Jadi dekat-dekat jarak jalan itu. Sehingga dengan demikian permukiman yang terjadi tidak mengumpul seperti sekarang. Dulu menyebar. Misalkan ada Banjar Kesiman, Banjar Kayuma sama beberapa. Di belakang-belakang itu semua sawah yang mereka kerjakan, yang pemilik rumah. Sekarang kan tidak. Sudah dia beralih fungsi. Beralih fungsi, sawahnya sudah jadi rumah-rumah. Sudah terbit kepemilikan mereka. Sehingga dengan demikian sawah pun mohon maaf sudah tidak lagi dikerjakan dengan tradisi. Masih ingat era Pak Harto? Ketika kita mau swasembada padi sampai mendapat penghargaan, akibatnya apa? Semua sadar apa tidak bahwa ini secara pelan-pelan memang diinginkan beralih kehidupan orang di Bali. Tidak punya lagi lumbung, tidak lagi ada ketungan, tidak ada lagi orang bekerja sama di ketungan itu, mengundang semeton, interaksi sosial terjadi antara tetangga dan keluarganya, berbagi. Kemudian alat-alat untuk sawah hilang. Lama-lama mungkin juga orang Batasari itu cuma simbol. Ya kan tidak punya lumbung. Artinya lama-lama di adat juga terjadi, bukan di adat, di kekeluargaan juga terjadi. Semua berpikir ragu mana apa cuma apa kutang warisannya kan nak lingsir bagi secara aja nih. Yang lah papat anak laki-laki 1 hektar bagi 4 manis ada seket selai ara gitu mamanya. Dari sana bin ngelapana bin medum dan tidak ada lagi yang mengerjakan sawahnya. Sing adanya penyakap. Semua latihan berbaris semuanya, hadap kiri, hadap kanan gitu. Artinya secara perlahan modernisasi yang terjadi itu adalah membuat teknologi industrial
industri. Budaya agraris masuk ke industri, lalu ditambah dengan pariwisata ini menjadi industri jasa, budaya jasa. Jadi PIS sangat penting jasanya. Upah gitu loh penting. Padahal sumber upah masih ada. Ini. Di industri juga setengah-setengah bermainnya. Sehingga dengan demikian berbeda kan kalau kita lihat padi sawah misalkan di Cina atau di Amerika ladangnya meluas, ini nggak mungkin. Ya ini problem yang kita hadapi ini, belum ada lompatan atau transformasi dari kehidupan tradisi itu ke modern. Sehingga disadari apa tidak, banyak saluran air subak itu tidak menyambung. Tidak menyambung, gitu buntu kan, terpotong kan. Nah, baik oleh jalan dan lain-lain kan. Iya, oleh rumah, oleh mana. Lalu ketika dia terjadi seperti sekarang hujan, milah melalui, jadi air itu liar dia jadinya gitu ya. mencari jalan sendiri-sendiri kemana rebah, di mana celah ada di sana mereka di sana gitu. dia lari, dan dia tidak mau tahu karena tidak ini tidak permisi lah pokoknya. Jadi banjir itu. Jadi saya melihat pada titik berikut penyebabnya adalah juga ketidaktertiban kita di dalam pembangunan, melanggar tata ruang lagi misalkan. Ya, tidak lagi mematuhi adanya sempadan bangunan samping, bangunan belakang atau depan sesuai dengan padahal aturan. Sudah ada aturannya itu, Prof. Ya, sudah ada aturannya, itulah yang kita kekurangan itu, penegakan aturan ini yang perlu. Sehingga dengan demikian pengawasan ini perlu sangat-sangat intensif. Sama dengan di hutan itu, kok bisa orang memalak hutan itu, padahal ada polisi hutannya kan? Iya. Nah, inilah maksud tingkat saya. Kong kali kongnya masih tinggi juga. Apa ada KKK tadi itu atau yang lain? Kita mesti harus kalau sekarang ini membangun bersama masyarakat itu, saya melihat di peraturan masih ada dengan melibatkan peran serta masyarakat. Beri peran serta masyarakat. Itu loh. Nah, artinya mengenai hak dan kewajibannya diatur dong, kan begitu ya. Sehingga dengan demikian, yang paling tahu pembangunan pertama itu pasti di desa. Banjar, atau orang-orang di Banjar yang tuh mau membangun, berhak dia umpamanya mengajukan kepada struktur Banjarnya itu ada apa, untuk apa, dan jadi itu yang terjadi. Nah kemudian masih kembali lagi ke daerah hulu, agak naik lagi ke atas yang tadi peresapannya hilang itu. Ada bukan indikasi, sudah pasti ada. Tempo hari di Kintamani kopi. Oke, kopi. Kopi itu kalau tanaman kopi masih ada hujan, akarnya kuat menyerap air. Kuat menahan tanah. Jadi tidak banjir, tidak longsor. Katakan begitu dalam tanda petik teorinya. Kalau dia terjadi berarti yang terlalu besar kekuatan air yang melimpah. Karena kita ingin lebih cepat dapatnya, jeruk lebih memungkinkan, ganti kopi dengan jeruk. Oh, lebih cepat dapat cuannya gitu ya? Cuannya lagi seperti penting. Jadi padahal jeruk akarnya tidak menahan air, bahkan rakus sama air, sehingga banyak mobil tangki beroperasi menyedot air di batur untuk menyiram ke atas. Ya, jadi ada semacam pragmatisme di dalam perubahan masyarakat ini, karena memang cuan yang menjadi penting. Iya. Perlu cepat, uang adalah perlu cepat ya. Tuhan uang adalah Tuhan. Ya. Artinya sing ada nih kalau nyedang nulungin ragau, kecuali ragau sendiri berbuat begitu. Oke. Ya kan? Nah, itu misalkan contoh lain lagi, kita lihat di Danau Batur itu heritage tempatnya, kawasan itu. Itu kan sekarang danaunya sudah pasti ada sedimentasi. Karena keramba ikannya sama dengan rumah bertingkat. Katanya lele di bawah, nanti mujair di atasnya, lalu nila di tingkat sekian tidurnya gitu. Kasih makan, nanti endapannya itu menjadi membuat sedimentasi. Belum lagi akibat tanaman tomat, cabai yang di dataran di hujan kemarin ini pasti hanyut. Dan ketika hanyut pasti jadi racun karena pestisidanya ke sana. Lalu bilanglah ikan-ikan itu mati karena ada belerang begitu. Padahal itu perbuatan kita. Oke. Ya, ini yang perlu sama-sama kita sadari, jangan kepentingan kelompok atau pribadi mencuat sehingga akhirnya nanti kita seluruhnya kena. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua gitu. Ya. Nah, gini Prof. Jangan
berpikir begini, di Bali, Denpasar ada banyak pengamat atau akademisi seperti Prof lah yang sering juga berbicara di media kan, tentang bagaimana idealnya sebuah pembangunan tata ruang dan lain-lain gitu. Tapi tetap juga dampaknya seperti ini. Berarti pemerintah kita bagi Prof tidak mendengarkan sarannya Prof dan lain-lain selama ini, atau karena kompleksitasnya persoalan ini jadi memang sulit gitu Prof? Iya, saya kira kompleks. Karena kompleksitasnya ini ya berarti ya. Seolah-olah sudah terlalu lama ada pembiaran. Dan kemudian ada mungkin ada keterkaitan antara kepentingan tertentu ya. Apalagi kalau sekarang belakangan ini, maaf, mudah-mudahan kita sadar semua jangan sampai adat dibenturkan. Adat dibentur maksudnya gimana? Artinya ada beberapa kepentingan pembangunan dengan masuk di belakang badan adat kepentingan dilindungi, katakanlah seperti itu. Jadi sudah mulai ada kasus-kasus yang konflik. banyak. Kalau banyak, saya tidak tahu. Karena banyak. di Bali diketahui kalau mau membangun lewat adat lebih gampang gitu kan. Kalau udah adat semua surya siu gitu kan biasanya kalau di Bali kan. Nah, inilah yang perlu kita sekarang sama-sama benahi. Kalau memang itu mau kita, mari kita jalankan. Kan gitu. Risikonya terima juga gitu. Dengan catatan kita akan menerima risiko. Itu kemudian yang berikut lagi, maaf, saya melihatnya kok sepertinya Bali itu belakangan direncanakan dan dibangun oleh orang Jakarta. Pusat terlalu banyak masuk ke dalam kepentingan. Bukannya dari dulu Prof gitu ya. Memang gitu ya. Dari dulu kayak enggak Prof. Ya, kalau dari dulu boleh saja. Artinya dulu itu masuk mungkin pelan-pelan, tapi belakangan mungkin terang-terangan maksudnya mungkin ya. Semakin masif sehingga kalau sudah demikian adanya tidak ada orang percaya lagi. Siapa yang mau dipercaya lagi? Maksud konkretnya mungkin di lapangan misalnya apa itu Prof? Yang sekarang terang-terangan misalnya. Misalkan maaf, terjadi misalkan perubahan kawasan Sanur. Yang kawasan pariwisata. Tiba-tiba ada jatuh pusat perdagangan atau daerah kawasan perdagangan baru yang namanya Icon kan? Iya. Ini kan ada magnet baru. Yang mungkin menyedot yang kawasan Serangan nih berarti ya. Belum, yang Serangan lain lagi. Lain lagi. Nah, Serangan akan di kawasan apa kita tidak tahu, tapi yang jelas sudah dibangun ada universitas dari Cina. Maksudnya mal-mal dan lain-lain gitu ya. Artinya Ubud itu misalkan contohnya saya anggap sebagai sebuah kawasan, sering orang bilang itu desa internasional, kan kawasan pariwisata. Ya. Bayangkan kalau itu nanti berubah diisi kepentingan yang lain misalkan. Kita tidak tahu apakah orang masih senang happy di Ubud apa enggak. Sekarang sudah macet parah sekali Prof di Ubud, Prof. Jalan kecil, terlalu banyak pengendara. Itu sebagai contoh ciptaan kota tradisi itu masih dipakai hingga kini dengan muatan modernisasi. Itu berarti karena kan ciptaan kota tradisi yang dijalankan dengan budaya modernisasi itu berarti ya. Iya, mestinya kan harus ada limited di dalam desain itu. Berarti, artinya maaf kalau kualitas turisme akan masuk, mestinya membatasi jumlah wisatawan yang hadir. Ya kan? Nah, sekarang ini kan tidak kita batasi karena makin kita banyak. Sudah terlanjur memilih mass tourism kan. Iya, dan makin human pace kan, lebih human cuan. Tadi target juga semakin tinggi. Iya, saya nggak tahu cuan yang didapat untuk memperbaiki apa. Apakah banjir yang terjadi atau sampah yang ini bisa dibiayai apa tidak dari sana? Kan ini pertanyaan besar. Sehingga perlu review di dalam pembangunan Bali ke depan. Ini kan wacana-wacana politiknya. Ini kan kita pakai untuk sampah dan lain-lain. Cuman kan ya itu wacana aja kan. Kata orang omon-omon aja kan. Ya makanya harus ada serius sekarang. Iya. Coba misalkan dari tahun 2025 ini atau tahun sebelumnya, mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang terjadi macet kan.
Jadi pertama persoalan Bali macet, belum selesai kan. Macet belum selesai. Pernah public transport macet sudah buka persentasenya dikurangi. Pernah MRT sudah apa namanya dibuka, di launching. Di launching ketok palu lah, Iya. penanaman batu pertama gitu. iya. Gagal, nggak jadi katanya. Nggak ya? jadi kan. Hanya untuk Sekarang- wacana politik aja berarti ya. Ya, sekarang mau menggunakan semacam taksi laut. Taksi laut. Taksi laut ya. Oke. Sudah dicoba yang dari Banyuwangi kemarin itu. Nggak tahu juga kelanjutannya. Sampah belum selesai. TPA Suwung kok masih polemik juga Saya kan? tidak tahu banyak kepentingan, paling tidak ada kepentingan politik dan lain-lainnya Pasti. juga pasti ada di dalamnya. Saya nggak ngerti mau diapain ya. Saya sudah pernah menulis di media, tapi tidak ada yang mau mengkritisi dalam arti mendiskusikan Apa yang Prof tulis, Prof? ide-ide itu begini. Kalau kita pikirkan sekarang siapa yang mau desanya dijadikan TPA? Oh ya, semua pasti nggak mau. Temesi yang Temesi kan ditolak juga menolak kan? Ah, Padahal pemerintah kan harus hadir dengan sampah ini. betul, Ya. betul. Oleh karena itu saya membelokkan ide ini. Saya siap tidak populer. Gimana idenya, Prof? TPA-nya pindahin aja ke Klungkung. Klungkung? Kok ke Klungkung kata dia? Ya, Pemprov kan punya ini tempat untuk Oh, yang untuk dipakai PKB. untuk pusat kebudayaan Bali itu. persis. Itu daripada nggak jelas dan mangkrak dari sekarang Ya. itu aja jadi TPA kan? Jadikan TPA. Ah. Pilih sudut yang paling aman, tidak terlihat dari jalan raya, tapi mudah diakses dari laut juga. Ya, ya. Karena ya, kemungkinan besar kita nanti akan mengepak semua sampah-sampah yang mungkin dibawa dan bisa melalui jalur laut. ya. Oke, oke. Termasuk ada ban berjalan, kirim, sudah jadi listrik dia. Ah. Listriknya dipakai untuk PKB, Oh iya, iya, iya. ya kan? Jadi minim bau, minim juga yang lain-lainnya, termasuk asap, dan itu kan ketinggian tidak bermasalah cerobongnya. Kalau di Suwung bermasalah Karena dekat dengan bandara. Penerbangan. Ya, 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 Ya. ya, 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 ya. Idenya sudah ditulis, dimuat di media, macet sampai di sana, belum ada komentar. Oke, oke, oke. Nah, oke. ya jadi setelah sampah, masih ingat kita blackout kemarin? Oh iya, waktu blackout di Bali. Tidak itu ada ya. perhitungan berapa kerugian kita kan. Ya, ya, ya. Ya bayangkan kalau sebuah hotel besar menyimpan daging, tidak ada listriknya, berarti hancurlah masakan bau. Tapi hotel besar mungkin masih menyiapkan generator, genset. Ya. Tapi kan tidak semua mungkin menyiapkan. Ya, dan semua siap dengan kondisi itu kan. Dan masyarakat kecil lah yang banyak rugi. Korban. Kemudian yang lainnya itu adalah air bersih. Ah, ini lagi persoalan kan. Ya, mungkin di daerah-daerah pariwisata airnya ngecor terus 24 jam. Keran kita, pembagian kita diperkecil sehingga masyarakat hanya jam 6 pagi aja dapat air sama jam 10 malam. Di luar itu tidak dapat air. Seperti sekarang kejadian di perumahan kami tidak bisa yang kena lumpur tidak bisa dibersihkan. Oh. Karena air PDAM tidak sanggup tidak ada air. Nah, ini kan artinya mohon maaf begitu hebat Bali ini, indah di luar negeri, pendapatan juga meningkat, mendapat penghargaan ini itu. Tapi tidak dalam arti mensejahterakan, dalam arti tertentu juga memudahkan kita hidup lah. Iya, 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 iya. Ya. Ini kan perlu ada pembenahan. Betul, betul, betul. Harus ada pembenahan Siapa ini. yang paling bertanggung jawab untuk membenahi ini? Pertama pasti pemerintah kan. Ya, Pemerintah dari daerah kah atau di ya, pusat kah? kalau kita lihat manajer itu adalah pimpinan kita di pemerintahan, beliau lah di manajer itu. Yang di daerah kah pertama atau yang di pusat? Ya, artinya pertama kan karena ini ada otonomi, mesti kan kita di, Di daerah dulu. Ya, artinya tapi tidak bisa lepas daripada kepentingan pusat kan begitu. Kalau ngomongin konteks di tempat ini, kalau di Denpasar atau di Bali kan ya secara politik pasti sangat pengaruh lah. Faktor politik juga pertama jelas. paling mempengaruhi kan. Iya, salah satu contoh penting yang terjadi sampai sekarang ini porak-poranda pembangunan kita ini kan akibat ada kepentingan politik kemarin. Karena Masih ingat OSS itu?
Yes. Ya, itu. OSS, apalagi OSS gitu ya. Iya, itu Niatnya baik tapi penerapannya yang amburadul kayaknya ini gitu. kita nggak bisa bersuara Ah, ah, ah. karena prosesnya di pusat di Jakarta ya. Karena dianggap Dulu kita sistem lambat. dulu sebenarnya bagus, cuman terlalu banyak orang eh, oknumnya sehingga dibuatlah OSS gitu. Setahu saya tujuannya. Karena dulu terlalu banyak. Kemudian setelah OSS bisa juga diakalin ini karena Malik itu selalu punya cara Iya. itu berapa. Dan hebatnya boleh dibangun duluan ini. Iya masalah. itu. Itu. Kan ada rasa kan ketika terjadi pembangunan itu orang rasa mau dibongkar Heman kan begitu. Iya. Nggak dibongkar pembiaran, salah. Nah, Jadi itu. monumen-monumen kesalahan itu terlalu banyak di Bali. Iya. Monumen Ini kesalahan dan pelanggaran gitu ya berarti ya. Jadi istilahnya kan monumen itu karena secara fisik dia kelihatan. Berbeda dengan monumen non fisik kan. Kalau ini monumen fisik kan tampak dia. Dan kalau bicara di Denpasar konteksnya justru yang memberi contoh pelanggaran atau kesalahan monumen itu justru mau tokoh politik utama dan dilindungi karena yang di daerah takut sama atasannya di pusat ya nggak bisa bilang apa juga gitu. Kita nggak nyebut nama monumen lah gitu. Ya, saya dengar begitu. Juga ada yang menyatakan oh ini bangunan ini punya si Anu gitu. Oh gitu ya. Punya si Makanya Anu, orang-orang kuat dan orang-orang besar yang disebut gitu. Saya nggak tahu. Mungkin itulah kelemahan kita. Takut menghadapi. Makanya Prof bilang ini kok sekarang sudah terang-terangan sudah diatur oleh Jakarta itu. Baru saya paham sekarang. Iya. Artinya maaf ini kasihan pemimpin kita punya pusat kerti umpamanya kan. Program bagus tapi akhirnya kan seperti bumerang menohok kita sendiri kan. Betul. Ya. Nah, inilah yang menurut saya harus kita perbaiki membangun Bali ini. Dan banjir ini menjadi refleksi yang sangat luar biasa buat kita membenahi pembangunan di Bali ini gitu. Terlebih dengan statement Murdaning Jagat kita di Bali, sampah bikin sendiri, urus sendiri gitu. Makin masyarakat makin wah ya udah kalau urus sendiri kita buang aja sendiri mau kemana kayak gitu ya. Boleh diinterpretasikan seperti itu kan. Iya karena kan gitu jadi. Mau gampang kan tadi buang aja Gitu. Mengkap jam tertentu. Gitu kalau kita berangkat ke jalan Profesor Ida Bagus Mantra kan di beberapa titik itu tas plastik itu, tas kresek itu numpuk di jalan. Nah sekarang kalau airnya besar misalnya kan kemana-mana tuh larinya lagi. Waduh gila. Ini kompleksitasnya itu yang wah kacau di Bali nih berarti ya sekarang ya. Iya. Tapi kalau bicara ke depan ada nggak sih Prof misalnya dengan segala yang pembangunan yang sudah terjadi sekarang dengan segala kompleksitasnya itu masih bisa nggak sih ada celah memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak resiko lah dari kompleksitas itu gitu loh. Ya ini kan pertama kan keberanian. Pertama keberanian dulu berarti ya. Seorang pemimpin harus berani. Kalau tidak ada keberanian tidak mungkin. Apapun solusinya kalau tidak ada keberanian tidak mungkin. Oke. Ya, keberanian itu kan pertama dari individualnya. Kemudian dari kelompoknya, kan komunitasnya mereka. Bagaimana caranya? Lalu kita upayakan mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan. Jadi dengan demikian, kalau tidak mohon maaf ini sudah terlalu banyak solusi gitu ya. Ya, terlalu banyak yang memberikan saran gitu ya. Ya, karena saran semua saran itu mungkin baik. Tetapi tidak ada dicoba. Sama dengan di TPA Suwung itu berapa sudah katanya ada yang mau melamar untuk membangun itu. Ya, investor juga katanya dari Korea dari. Ya, benar. Saya tak tahu apa sebabnya. Dan dulu yang saya mengikuti gagal itu kan ada PT Noi. Dulu PT Noi. PT Noi yang mengambil dengan kontribusi dijual listriknya ke PLN. PLN nggak mau beli karena saya juga nggak tahu apa problemnya kok nggak mau. Kenapa kok di Surabaya bisa gitu loh? Ini kan pertanyaannya juga menarik. Kembali saya juga mempertanyakan itu Prof. Kebetulan waktu itu saya masih jadi wartawan juga kan. Ini sudah
belum ada MOU kok udah mau ada kesepakatan ini, gimana mau keluar duit gitu. Gimana model ini gitu. Takon nak malu PLN nya sing maya mone mare yang ngai kesepakatan ini aja. Itu memang kayak kadang kalau kita pikir nih kayak anak kecil nih gitu, kebijakan-kebijakan ini gitu. Padahal jadinya kan masyarakat jadi berpikir arah aja kengken sing jag hitung sebuah ibu pendidikan mungkin gitu kan. Ya. Artinya akhirnya masyarakat pasrah urus diri sendiri saja gitu. Mau mikir orang lain kayak gimana gitu kan. Sepertinya begitu. Gitu Kejadian yang perubahan ini, modal sosial kita ada yang sudah terbang. Iya, Jadi hilang kebersamaan itu. Jadi kita lihat bahwa mereka dirinya lah yang diurus itu. Dirinya yang diurus karena memang seperti katakan tadi sudah boleh dibilang tidak ada yang dipercaya sama mereka. Iya. Nyen jadi pantas gugu gitu loh. Ini Dan memang besar ya. Dan ini memang kaitan sekali dengan faktor budaya politik pasti gitu yang kalau Prof bilang solusinya adalah keberanian, berarti untuk menciptakan politisi atau pemimpin yang berani itu juga sulit karena masyarakat juga sudah terlanjur manja dengan kebiasaan yang sudah dilakukan di tahun-tahun politik gitu mungkin berapa. Iya. Saya tambahkan satu lagi. Ketika keberanian itu kan kita bersandar kepada peraturan. Oke. Jadi peraturan yang ada harus kita tegakkan. Penegakan aturan ini tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Orang kan sama posisinya di muka hukum. Untuk itu berarti berani dan bersih dulu berarti Prof. Nggak berani bersih. Berani tapi nggak bersih ya kan ditembak juga yuk sama gitu. Itu mungkin masalah. Itu masalah kompleks ya. Masalah yang sering kita tidak ketahui karena bersih dan tidaknya seseorang itu kan relatif. Ya. Atau subjektif. Tidak terbukti katakanlah begitu, tidak ada bukti kita. Sudah tahu dia masalah, ada problem dengan masalah korupsi dipanggil, kok masih tetap bisa naik dalam jabat dapat posisi. Seperti itu kan artinya lagi membuat kepercayaan masyarakat itu kayaknya sudah jatuh banget itu. Ya. Itu juga karena mereka dipilih oleh sistem yang demokrasi yang begini, jadi masyarakat dipelajari, masyarakat maunya yang disuapi, suapi, terpilihlah dia gitu, Prof. Iya, memang kompleks juga. Kompleks, memang tidak ada politik ini sebenarnya kan untuk memperbaiki kehidupan kita sebenarnya tujuannya kita bukan hal yang buruk, tetapi kalau saya lihat memang saya tidak ahli di dalam politik, tapi kan saya mengikuti kegiatan politik sejak SMP lah, tahu persis. Sangat berbeda. Berbeda sekarang. Sangat berbeda. Kalau sekarang ini kan orang lompat-lompat pagar kan, jah dari warna ini, benjap pindah di warna itu. Sudah di pejabat pangman dan di pejabat yang lain pindah lagi ke yang lain. Dan semuanya itu pragmatismenya itu yang berlaku menurut saya tidak memberikan contoh sebenarnya. Tidak ada integritas di dalam dirinya, di dalam menunjukkan citra diri katakanlah gitu. Sehingga kita lihat sekarang kalau dulu kan misalkan orang berpikir yang guru tuh sangat percayanya ngomong tuh Pak Guru, percaya dia. Percaya guru gitu. Ya, kan begitu jadinya. Guru patut digugu kan gitu. Gitu dah artinya. Sekarang sulit kita gugu kejadiannya apalagi guru ada masih sing benar perjalanannya kan gitu ya. Nah ini mulai dikikis guru tidak dipercaya, polisi tidak dipercaya, tentara tidak dipercaya, pemerintah tidak dipercaya. Akhirnya kan pemerintah. Ya jadi ini problem yang ke depan ini membangun trust ini berat banget ini. Masalah trust ini sebenarnya akarnya sebenarnya Prof ya. Masalah trust ini ya. Kalau tidak ada trust tidak ada dukungan kok. Betul. Jadi suatu saat kalau dalam dalam dukungan momentum politik aja masyarakat kan kebutuhan pragmatis saja, karena tidak ada yang dipercaya, nyenjeng ngemang raga pes jadi. Tuh pilih gitu. Padahal uang itu. Saya nggak peduli siapapun serupanggang seruptunu sama semua gitu. Akhirnya begitu masyarakat kan.
biar persentasenya naik untuk pilihan atau ada yang Pak memilih. ada kan bayang SPP panak mana gitu. Ya akhirnya begitulah kondisinya mah kayaknya berapa ya? Iya, iya. Wah, aduh makanya saya sebenarnya waduh kalau ke depan mikir 10 tahun lagi ini kita nggak ketemu 10 tahun udah seperti ini, Prof. Dulu waktu 10 tahun yang lalu saya tugas jadi wartawan di Denpasar nggak sampai kayak gini. Ya. Meskipun saya sudah duga kan begini, kan saya sudah tahu kan perilaku pejabat dulu begini, oh begini nih, bin sebelum sudah setiban ya kayaknya gumi di Denpasar. Dan beneran sekarang kan. Ya, ya. Nanti 10 tahun lagi gimana kira-kira ini ya? Ya itulah yang kita bayangkan seperti ide hari ini kita berbicara 10 tahun lagi kan gitu maunya. Mari kita coba bicarakan sekarang. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam 10 tahun ke depan mengantisipasi banjir misalkan. Ini kan belum pernah kita dengar. Ya. Jangan ribut orang banjir ngabu bantuan. Hari ini mungkin Pak Presiden hadir. Datang menengok. Tapi what next itu pertanyaannya. Ya. Pernah nggak kita membangun peta banjir? Kalau bicara soal tata kota atau tata ruang. Peta tata ruang kita ini coba dikasih titik-titik dulu mana titik-titik yang rawan banjir. Nah, itu saya belum pernah dapatkan itu. Nah, kalau sudah dapat titik-titik banjir mau diapain lalu? Kalau ada di situ orang beli tanah, diizinkan nggak membangun di titik banjir itu? Kan akan ada risiko. Oh boleh yuk bangun, tapi bangun dengan ketinggian lantai sekian gitu umpamanya. Ya. Atau sama sekali tidak boleh. Nah kalau memang tidak boleh harus direview. Peruntukan di tata ruangnya harus lebih benar lagi, tidak menjerumuskan orang. Dan itu juga harus diketahui, notaris harus mengerti kalau ada jual beli tanah di daerah yang memang tidak layak gitu, harus diperhatikan. Yang cara Bali pindah nanggap tengat lah tempat itu gitu, tidak berani orang tinggal. Sekarang kan sudah orang tidak ngitung tengat lagi gitu loh. Ya. Nah kemudian setelah kita ketahui itu pemetaan itu mau diapain kan ini pertanyaannya. Seperti tadi kalau betul ada jaringan subak yang putus, kemana dibuat jaringan barunya? Kan pemerintah yang membangun mestinya itu. Ya. Di mana cari duit? Kan itu. Ya mari kita pikirkan kan begitu. Dan ketika itu terjadi misalkan, bagaimana dengan LSD? LSD itu lahan sawah itu loh yang dipertahankan itu. Kan 20% permintaannya. Berarti kan harus kita mengerti bahwa yang punya tanah atau yang punya sawah ini sudah diadap nih, kan gitu jadinya. Sekarang karena tadi keperluannya dijual aja dan dijual keluar di fatwa tata ruang boleh dibangun gitu. Padahal ini LSD dilanggar. Dan ini ketika dilanggar yang disalahkan petaninya atau yang pemilik tanah. Tidak pernah dikejar siapa yang memberikan izin penjualan itu. Oh, yang disalahkan justru yang ngadap siapa suruh jual gitu. Iya, ngadap. Padahal yang salah justru yang memberikan izin. Anggaplah masyarakat blog-blogan lagi perlu ada nyak trimo juang mencing kan gitu. Iya. Jual. Tidak pernah ada hukumnya orang yang mengizinkan menjual nih. Oke, paham ya. Berarti selama ini ini terjadi sebuah framing dari pihak-pihak tertentu bahwa alih fungsi lahan ini dikatakan sepenuhnya salah masyarakat, ini siapa suruh jual gitu kan. Iya. Padahal yang ini siapa yang beri izin berarti ya itu ya. Itu ketentuannya. Kalau sampai ada pimpinan dinas yang memberi izin untuk menyetujui, kena dia. Oke. Jadi kan aman-aman kan? Aman-aman. Itu ke depan harus berani seperti itu kalau saya katakan. Ada aturannya ditegakkan, harus ada orang yang berani. Nah, siapa? DPR harus berani sebagai institusi yang mempunyai peran untuk pengawasan. Kalau mengandalkan DPR sepertinya tiang pesimis, karena kita tahu lah politisi di legislatif itu ya paling yang bisa diandalkan 1-2 bisa hitungan jari kan gitu. Sisanya ya diam duduk tenang gitu kan. Tapi kita harus mencoba selalu menggaungkan itu karena saya melihat di provinsi sekarang
kan sudah mengambil tindakan yang tegas itu dan berani Pan Bingin di Pantai Bingin. Oh dulu baru-baru ini kan ada tindakan tegas ya di Pantai Bingin itu ya. Itu pembiaran yang terlalu lama juga kan gitu kan. Dan maaf, kok ada ya yang berani menerobos tanah negara gitu. Ini kan pertanyaan lagi. Saya kan pernah juga ke sana waktu setelah pembongkaran itu. Oh ternyata ada pihak tertentu yang menjamin gitu ya. Menjamin liu timpal jadi nyemak gak itu. Banyak kan? Termasuk ngadap Gumi Bali. Itu yang tidak terjadi di Pantai Bingin saja kan? Ya, di mana-mana. Mana-mana. Kalau ada yang disebut dengan permata tuh. Persatuan Maklar Tanah. Oh, itu yang banyak terjadi di Bali, makin Prof ya, sehingga ini makin menyebabkan kerusakan gitu. Kenapa tidak dikejar orang yang membacking itu? Karena dia yang membuat, kalau saya pelajari, lingkarannya di sini. Kenapa dia tidak dikejar? Karena dulu waktu dia tahun politik, dia juga lah yang memberikan masa gitu. Ini konstituennya masuk ke situ gitu oh, ya. Iya, gitu. Iya, inilah kadung sudah seperti kadung bahasa Perancis. Begitulah kondisinya. Waduh. Jadi menyeluruh sekali kalau kita mau ingin memperbaiki. Dan bisa dikejar itu ketika kepentingan politiknya sudah berbeda gitu kan. Misalnya dulu warna ini yang menjabat, ini kebetulan yang membackingi ya dibiarkan. Kalau ya sudah berbeda yang ini, baru bisa gitu. Kan begitu yang terjadi kan sekarang. Begitulah. Jadi waduh. Kemudian hal yang penting lain lagi, mungkin perlu secara tegas lagi pemerintah menyatakan di setiap pembangunan maupun yang lama agar melengkapi halamannya itu dengan biopori. Biopori seberapa efektif artinya, itu, Prof? Tidak terlalu banyak, tetapi membantu. Membantu ya, oke. Seperti kata tadi, tidak terlalu banyak membantu, tetapi ada manfaatnya. Karena mohon maaf, tanah rumah saya hanya 70 meter persegi, ya 70 meter persegi kalau memang mau ada bagus, bang ikut dapat subsidi lah katakan begitu, dan itu maaf memperkaya air tanah kalau memang bisa. Iya. Jadi kan ini problem besar yang harus kita hadapi. Kedua, buat sumber resapan. Mungkin kalau tanahnya kecil, buat sumber resapan aja satu cukup. Nah sekarang dengan digalakkannya tebo modern ini bisa menjadi dua fungsi antara sampah dan air. Jadi sangat bagus untuk di perkotaan menurut saya itu bisa dilakukan. Yang berikutnya lagi tindakan apa? Teknologi bisa dilakukan. Jadi misalkan kita gunakan CCTV. Untuk? Ya untuk biar tahu siapa yang maling-maling membuang sampah itu. Oh, maksudnya di tempat-tempat yang terjadi pembuangan sampah secara ilegal atau liar itu dipasang CCTV gitu ya? CCTV ya. Jadi kita tahu dan kita panggil. Artinya untuk diberi peringatan dan lain-lainnya. Kan karena seperti ini dampaknya banyak kan. Nyawa loh dampaknya. Iya. Terus di beberapa saluran-saluran air, sungai dan lain-lain itu, begitu permukaan air naik, itu sudah ada warning system. Mungkin di titik tertentu diberikan warning system atau semacam alarm gitu ya? Persis, jadi alarm itu langsung misalkan Jak Bali ini titik pusatnya ya. Petugas akan melihat nih, ini di Ubung kletit. Segera telepon petugas di Ubung. Periksa airnya naik begini. Buka segera pintu dam. Kemarin ada isu dam terlambat dibuka itu. Saya duga begitu. Dan ketika iya dong, coba bayangkan mestinya sudah berjam-jam hujan itu kok tidak berpikir bahwa akan terjadi kan begitu sebenarnya. Iya. Atau kok tiba-tiba terjadinya begitu besar kan karena seketika mungkin dibuka dalam bentuk apa namanya? Seketika dibuka akhirnya itu ya. Iya. Jadi seperti air bah dia kan. Iya. Ini apa? Banyak kemungkinannya. Oleh karena itu, kalau sekarang kita tidak menyalahkan manusianya kan pakai alat dong teknologi. Tetapi jangan dilupakan untuk memonitornya.
Saya dengar informasi Tukat Mati kan biasanya banjir. Ya, ya. Sudah melalui studi bantuan Bank Dunia, sudah mulai bisa dikurangi banjirnya. Malah di beberapa titik di Tukat Mati dipasang mesin. Mesinnya nggak bisa hidup karena ketekelam airnya. Oh. Tenggelam. Oke. Jadi kan percuma. Itu apa sebabnya kan gitu kita lalai gitu. Karena memang jam tidur ini orang sedang lelap ini. Kalau boleh alasannya begitu. Dia sudah surut, sudah kelihatan mesinnya baru dihidupkan untuk dibuang. Sama dengan di underpass. Di mana-mana underpass memang harus ada pompa. Tapi kenapa kok bisa rendeman karena kayak tahu goreng, saya lihat mobil-mobilnya di situ. Ya, betul. Nah, itu berarti kan kesalahan manusia lagi. Nah, mestinya kan begitu kalau ada early warning itu kalau bisa otomatis maaf kan sekarang early warning udah Anda bisa matikan hidupkan AC dari telepon kan? Iya. Ada ini harus saja udah petugas nyetop, dilarang. Kalau Anda melabrak mobil Anda akan jadi penggorengan di sini gitu. Itu kembali kesalahan manusia berarti ya. Manusia dengan kecanggihan teknologi ngapain manfaatin gitu jadinya. Ya artinya mari kita manfaatkan. Mungkin dia akan bakal lebih murah. Iya. Awalnya mungkin mahal, tapi akan lebih mudah kita melakukannya dan kita lebih yakin gitu loh. Karena yang pulas-pulas kan. Betul. Kecuali rusak alatnya. Manusia bisa capek, bisa ngantuk, bisa tidur. Ini berarti solusinya adalah kalau yang simpulkan perlunya keberanian, berintegritas dan manfaatkan teknologi. 3 nih kok kuncinya berarti Prof ya solusinya. Ya ada banyak sebenarnya cecerannya. Oh gitu ya. Tapi kalau 3 itu dipakai bagian yang utama dan penting bisa dimanfaatkan, saya kira mungkin ini menjadi prioritas. Ya. Siap. Luar biasa Prof. Pokoknya kalau bicara dengan Prof Roma Putu Rumawan selain memang selalu tajam nih. Makanya jadi idolanya para wartawan kalau dari dulu. Bahkan yang baca-baca wah sampai sekarang Prof Rumawan masih sering muncul gitu. Iya, saya kan maaf mudah-mudahan beliau selalu memberikan inspirasi. Nggih. Sehingga cara saya untuk menyampaikan hal tertentu di dalam pembangunan Bali kan tersumbat karena saya sudah tidak punya lagi institusi tempat saya melakukan itu. Oh, dulu di UNUD mungkin sudah pensiun Prof ya? Ya, saya sudah beralih ke Warmadewa Oh, sekarang. mungkin di Warmadewa. Oke. Tapi walaupun saya masih aktif di UNUD maupun ini secara melembaga kan saya tidak punya kecuali teman-teman wartawan yang bantu. Nggih. Lalu mempublikasikan. Dan inilah pikiran-pikiran saya. Nggih. Kan tidak mungkin saya datang pribadi bicara DPR ngomong. Ya. Jadi media merupakan bagian untuk saya ikut berkontribusi dalam pembangunan Bali. Siap. Ya nanggoana suksma di senganggoana ya itu adalah pilihan ya. Hidup itu pilihan dan harus ada pilihan. Alternatif yang bisa dilakukan karena tidak mungkin kita membuat sesuatu pasti gitu seperti ilmu pasti ada sesuatu seperti kita katakan banjir ini terlalu holistik penyebabnya. Betul. Di Jakarta dan kalau benerin mulainya kan gitu. Ya, siap. Kalau benerin sungai pisnya terlalu banyak. Tapi begitu juga kesalahan besar kita bangun dam Palasari besar uangnya, besar proyeknya. Tapi sing misi iya kan? Banjir terus akhirnya negara kan kan mubazir proyeknya gitu lah. Dan itulah menurut saya semua bagus tetapi belum tentu gitu loh. Dan ini harus kita waspada dari sekarang lagi. Saya menitip kewaspadaan jika proyek tol ini nanti semua udah final. Tol maksudnya tol Gilimanuk Mengui. Oke. Sekarang ini kan entah titah siapa berhenti kan gitu ya. Oke. Tapi kalau nanti titahnya jalan lagi, berapa banyak tanah yang akan berubah lagi? Oke. Pernah nggak Erwin berpikir bahwa di sisi kiri kanan jalan itu akan dimanfaatkan secara pasti karena ada kebutuhan manusia kan. Pertama pasti diamankan melalui jarak kan. Seperti di Bagus Mantra 20 meter kiri kanan nggak boleh. Pak Mantra lewat dibangun. Sekarang penuh kan?
Oh, penuh. Penuh Malam-malam sekali. Iya. ada ini lagi, apa namanya, selir-selir itu. Ya, itu maksudnya mungkin begini, dalam bahasa yang berbeda, Dewi Sri sudah berubah. Oh, Dewi Sri sudah berubah. Ya kan, artinya itu bekas lahan-lahan sawah di mana kita mengaturkan sesuatu Iya, kepada iya, Dewi iya, Sri. iya, iya. Sekarang Dewi Sri-nya malam-malam ada Malam-malam di situ. dari Itu mungkin yang dimaksudkan. Iya, iya, iya. Tapi tidak ada regulasi. Iya, iya, iya. Kalau itu mendatangkan uang, tidak ada pajak mungkin. Kalau memang tidak boleh, ya mestinya harus tertib. Iya. Kok ada pembiaran? Pembiaran. Pasti ada orang lagi di belakangnya kan? Kalau teori pembiaran itu di mana ada pembiaran di sana pasti ada setoran gitu. Oke, Prof. Terima Iya. kasih banyak nih, Prof. Ya, sama-sama. Next saya mungkin akan sering undang Prof Niki. Kita bedah satu-satu lah masalah kompleksnya. Sekarang masalah banjir, next mungkin masalah macet atau apa gitu. Biar kita satu-satu secara kompleks. Dan semoga Prof Rumawan Salahin selalu sehat lah, sehingga Terima kasih. masih bisa Iya. memberikan pencerahan kepada masyarakat Bali, baik itu politik, sosial, budaya dan lain-lain, dan sehingga bisa juga didengar oleh para pemangku kebijakan di Bali, karena sekarang mungkin eranya audio visual. Koran yang dulu kerja di koran mah koran anjir kadang pocol nulis aing-aing wis kadang macet sareng gitu. Oh, zamannya mungkin gini gini. Iya, iya, bagus. Iya, siap. Sukses semua nih, Prof. Senang saya ada anak muda yang jadi entrepreneur nih. Nggih, rayu Prof. Iya. Nggih, kita tutup Om Santi. Om Santi.